Halo, kembali lagi di channel Dereja Rahim Project. Kali ini saya akan bercerita lagi. Mungkin ini bisa menemani waktu kosong kalian, waktu santai kalian. Begitu juga di sebelum tidur kalian. Kali ini saya akan berbicara titik balik usia muda. Ini adalah tema yang saya angkat ketika pentas titik balik di awal tahun tadi. Kenapa saya ceritakan ini? Karena mungkin ini tema yang akan selalu hangat untuk dibicarakan ya teman-teman, yaitu tema tentang pernikahan. Jadi di awal tahun itu kami melakukan semacam riset, observasi ke kalangan muda, anak muda di kalangan kampus lah itu. Jadi kami tanyakan di story akun Sanggar, isu apa yang paling marak dibicarakan saat ini bagi kalian gitu. Isu apa yang paling marak dibicarakan? Ada yang mengomentari salah satunya itu, kapan waktu ideal menikah. Nah, itu. Jadi mungkin di usia mereka yang mungkin 20-an sampai 30 itu, yang mereka itu belum menikah, mungkin sering ditanya kan kapan nikah. Nah, itu jadi sesuatu yang sering dibicarakan di kalangan mereka ternyata, dan itu juga bisa mempengaruhi mood mereka, yaitu tentang kapan waktu ideal menikah. Nah, kemudian saya pun melakukan observasi juga kan di medsos tentang pembicaraan mengenai hal itu. Jadi ada dua pendapat yang saya ambil di medsos. Ada dua arus pendapat yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah bahwasanya kalau mau menikah itu memang harus siap, baik secara mental dan juga secara finansial. Karena katanya saya tidak ingin pasangan saya hidup menderita dengan saya, maka saya harus siap secara mental dan siap secara finansial. Maka saya tidak ingin menikah kecuali sudah siap semuanya. Nah, itu pendapat yang pertama. Menurut saya ini pendapat yang bagus kan, karena memang yang namanya persiapan itu harus dilakukan, apalagi yang namanya pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main. Nah, adapun juga pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya menikah saja kalau memang sudah kedua keluarga sudah setuju, sepakat, menikah saja. Karena menikah itu mudah dan sebenarnya murah juga. Karena ada kesepakatan keluarga tadi, ya sudah menikah saja. Nanti soal finansial itu akan seiring waktu, seiring berjalannya membangun rumah tangga juga akan seiring membangun finansial tadi. Saya pikir juga ini pendapat yang masuk akal. Nah, jadi dua pendapat ini adalah dua arus pendapat yang menurut saya bisa mempengaruhi banyak orang kan, karena kebanyakannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana saya menanggapi hal ini? Bahwa di naskah titik balik itu bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu hal yang bisa dikompromikan. Hal yang paling penting adalah kesepakatan kedua belah pihak, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang bisa dikompromikan. Harus ada keberanian untuk mengambil langkah, keputusan, mengambil pilihan jalan mana yang diambil. Maka ya tadi bisa jadi menunda dulu untuk melakukan persiapan, bisa juga segera saja menikah. Nah, dua hal itu bisa saja terjadi. Namun kita ambil dari kedua pendapat itu, mana yang harus diambil? Menurut saya persiapan itu memang harus dilakukan, karena pernikahan bukan sesuatu yang main-main. Nah, yang kedua kemudian segera saja menikah, karena menikah itu adalah ibadah. Nah, dan karena di luar sana tidak sedikit mereka
sepasang kekasih itu yang segera menikah, akhirnya setelah menikah itu rezekinya malah terbuka. Nah itu, jadi pernikahan itu bisa membawa berkah tersendiri, ada rezeki tersendiri. Jadi jangan pernah takut untuk menikah. Meskipun juga menikah itu adalah suatu tanggung jawab yang besar, maka perlu adanya persiapan. Nah, persiapan ini penting. Jadi seseorang yang ingin menikah harus menyiapkan dirinya, harus memahami segala sesuatu tentang rumah tangga. Apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang menjadi kewajiban istri, apa itu kewajiban terhadap anak, dan lain hal sebagainya. Nah, itu harus dipahami. Hal yang paling penting adalah pondasinya adalah pemahaman terhadap agama. Nah, semakin dalam pemahaman terhadap agama, maka rumah tangga itu akan mudah menjalani kehidupan. Tidak ada rumah tangga yang tanpa ada masalah. Setiap rumah tangga itu biasanya akan melewati masalah-masalah. Nah, untuk menjawab masalah-masalah kehidupan itu perlu memiliki ilmu, pemahaman yang luas. Kemudian perlu pengendalian diri, bisa sabar, syukur. Nah, itu harus ada di dalam diri setiap orang yang berumah tangga. Menahan marah, menahan emosi. Nah, itu harus bisa mengendalikan diri. Nah, persiapan-persiapan itu penting dilakukan sebelum nikah, baik secara mental maupun secara finansial. Namun finansial di sini sekurang-kurangnya setidaknya itu bisa menghidupi. Ada rumah, ada kerjaan. Rumah itu tidak mesti juga harus punya rumah, bisa juga kan kontrak atau sewa dulu. Hal yang terpenting tadi adalah tersedianya fasilitas rumah dan makan, kemudian pekerjaan yang bisa menghidupi. Tidak sedikit juga yang mereka suami dan istri ini saling bantu, saling mengisi. Nah tadi makanya saya katakan pernikahan itu adalah sesuatu hal yang bisa dikompromikan, suatu kesepakatan untuk bisa bertanggung jawab bersama. Jadi yang hal yang pentingnya saya sampaikan di sini adalah dua pendapat tadi tidak ada yang salah, tidak ada juga yang mana yang lebih benar. Hanya kita perlu tadi mengambil hal-hal positif dari kedua pendapat tadi, yaitu pertama lakukan persiapan, yang kedua adalah cobalah berkompromi dengan pasangan. Ini hanya soal waktu, tentukan kapan waktunya secara tegas, tentukan kapan waktunya, setahun lagi, 2 tahun lagi. Nah ketika misalnya 2 tahun tadi sudah melakukan persiapan, ternyata target tujuan tidak tercapai, nah di situ bisa ada yang namanya keluasan, lapang dada, penerimaan, ya dikompromikan lagi seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya takut secara mental, apalagi takut dengan standar sosial yang harus begini begitu, tidak perlu, karena standar sosial itu juga akan berbeda-beda. Setiap daerah memiliki standar sosial tentang pernikahan ini begini, di daerah ini begini, mahar pun berbeda seperti ini, di sini begini, yang di sini begini. Tradisi-tradisi itu juga berbeda-beda. Hal yang terpenting dalam berumah tangga adalah saling mengisi, saling menerima. Itu yang hal yang terpenting. Memiliki tanggung jawab bersama, mengerti dan memahami kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban terhadap anak, minimal itu. Kapasitas saya di sini hanya menceritakan proses kreatif di balik pentas titik balik itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kesimpulan dari pentas titik balik itu adalah bahwasanya ketika pasangan itu menikah, disitulah titik balik. Biasanya disitulah titik balik usia muda. Jadi yang dulunya misalnya dulunya itu banyak kekurangan atau mungkin kenakalan atau mungkin manajemen dirinya yang berantakan, setelah menikah itu jauh lebih baik. Manajemen keuangan bisa diatur karena sudah berumah tangga. Kemudian waktu-waktu yang terbuang sia-sia itu bisa termanajemen dengan baik. Kemudian rezeki semakin lancar.
kemudian pengendalian dirinya semakin bagus. Nah itulah inti dari pentas titik balik. Jadi pernikahan itu menjadikan pernikahan itu sebagai titik balik kita di usia muda. Nah, bagi kawan-kawan yang masih terbebani dengan hal-hal kapan nikah, siapkan diri saja dan menjadilah pribadi yang hari ke hari itu semakin baik, semakin siap. Itu saja, lakukan saja. Soal jodoh itu sudah dipastikan pasti akan ketemu jodohnya. Kalaupun tidak berjodoh, itulah jalan yang harus kalian lewati. Tuhan pasti akan menemukan kalian dengan jodoh kalian. Jadi ini hanya soal waktu. Nah, selama ada waktu, persiapkanlah diri. Semakin siap kalian, maka jalan itu akan kalian lewati dengan nyaman, mudah, dan bahagia. Meskipun rumah tangga itu tidak ada yang selalu bahagia, pasti ada juga masalah-masalahnya. Tapi dengan mempersiapkan diri dan membangun hubungan yang baik di antara dua keluarga, insya Allah rumah tangga itu bisa dilewati dengan baik, nyaman. Dan juga pernikahan adalah ibadah. Niatkan pernikahan itu sebagai ibadah, jadi bernilai pahala. Segala sesuatunya yang diniatkan untuk ibadah itu akan bernilai pahala. Kalaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan sesuatu rezeki yang besar atau apapun, tapi insya Allah nanti akan dibalas di akhirat, dan itu akan lebih baik. Soal rezeki finansial, harus punya rumah, punya mobil, apa segala macamnya, itu rezeki, itu sudah ada ketentuannya. Nah, jadi jangan terlalu tinggi terhadap standar diri, jangan juga jadi gengsi-gengsian. Yang terpenting adalah kalian sendiri yang menentukan kebahagiaan kalian kapan waktunya itu. Oke, mungkin ini yang saya ingin ceritakan. Saya berharap bahwasanya pentas titik balik itu bisa memberikan renungan atau sedikit memberikan semangat untuk mereka-mereka yang berusia di usia muda atau usia pernikah tadi. Nah, ini bukan menjawab, tapi ini hanya memberikan rangsangan berpikir untuk kalian yang pengen menikah. Persiapkan diri dan kompromikan itu dengan pasangan kalian. Saling mengenal, saling mengerti, dan saling memahami. Oke, semoga hari-hari kita menyenangkan. Mungkin sampai di sini dulu video ini. Kita akan bertemu lagi di video dan cerita-cerita saya selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.